Container di game yang sebelumnya. Rosemary akan coba untuk melihat seorang John di game. Yang lainnya dari tim Vampire. Tapi Stormpool juga ditumbangkan. Akan nyusul Todak karena saat ini hanya ada dua pemain dari Sersia saja. Beat antara Morph dan juga Alter Ego Ares. Tapi ini oh itu adalah mic check. Mic check. Mic check. Mic check dari Lord Misery ya. Dan akhirnya dari Talon pun mereka bakal rotasi menggunakan kapal dari utara Pulau Selatan. Tapi dari Rosemary pun berhasil untuk menculik lagi satu pemain dari Morph, yaitu seorang Zai. Yang dimana ini adalah pemain yang bisa dibilang cukup krusial untuk Morph juga. Zai itu ketika lagi meledak mengerikan gitu. Gameplay Zai itu mirip-mirip Red Face kalau menurut gue ya. Jadi kalau lagi menggila ya ngeri gitu. Tapi kalau misalkan lagi kurang ya udah kurang banget gitu. Tapi untuk sementara Zai lah yang terculik terlebih dahulu. Ini Infinity mencari lagi. Oh ternyata tim Flash yang udah dapetin area daratannya juga. Nah udah hantam saja itu. Berbaku hantam itu tim Flash sama Infinity. Tapi dari kamera pun pengen menangkap POV lain juga. Ada Yudo tuh yang tiba-tiba langsung menusuk dari bagian belakang. Ada Sam9 yang lagi berlari-larian dengan sangat indahnya. Tidak aware dengan bagian kanan. Yuhai terbokong, tidak bisa melakukan apapun. Tidak ada perlawanan apapun dari Sam9. Tapi ada satu granat yang langsung dilontarkan menuju ke pemain Yudo tuh. Dep lagi-lagi yang menjadi the savior untuk Sam9 dan bakal langsung dimajuin untuk menjadi elimination point dari Sam9. Tapi terlalu greedy sepertinya dari Dep. Ada backup fire lagi-lagi dari seorang Fredo sebagai last man standing. Sama-sama last man standing, saling berhak baku hantam di bagian blue zone. Siapa yang bakal pulang ke lobby duluan? Dan sepertinya Abi yang bakal langsung di end. Dan Fredo pun sudah mulai menjadi sasaran dari Dep. Terus masalahnya di belakang mereka ada Flash juga. Bisa digangguin sama Alter Ego juga. Dan kali ini Alter Ego lah yang berhasil untuk mendapatkan satu eliminasi menuju ke arcade. Dan Yudo O2 berhasil untuk dimusnahkan secara seluruhnya. Dan kayaknya Alter Ego di sini akan coba untuk mengclearing bagian pinggiran-pinggiran zona atau bagian-bagian blue zone ini. Karena sekali lagi di belakang mereka masih ada Sam9, masih ada juga PEA. Yang bisa kalian lihat, yang mungkin PEA lebih memilih untuk langsung tarik aja atau langsung ngegas aja, lurus-lurus baik lah, nggak usah belok-belok untuk bisa masuk ke dalam zona. Karena mereka sudah mendengar tadi adanya huru hara. Satu granat yang gila, gokil parah. Itu dia tahu, ada prediksi kalau memang bakal ada satu pemain yang nyangsang di bagian atas, yang ngehold di bagian atas, dan Flippy sudah ter-take down. Ini bakal sulit sih untuk pemain Morph untuk bisa menyelamatkan seorang Flippy, karena memang Flippy adalah... Ini yang menjadi pertanyaan gue adalah berapa banyak utility yang dimiliki oleh PEA dari tadi? Iya. Dengan PD-nya mereka nge-spam semua utility yang mereka punya di mid game seperti ini. Tapi yang kesusahan. Ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang dari Alter Ego yang punya upaya paling jauh, yang punya upaya untuk bisa dibilang kayak angle-nya jauh, tapi masih bisa mendapatkan pemain-pemain Vampire Menuju ke arah bagian dock dan kali ini udah touchdown di bagian sekitaran dermaga ini atau dock ini. Tapi ternyata di sisi yang lainnya ini mencuri perhatian kita banget. Bagaimana Boom Esports begitu aktifnya mereka untuk bisa menginisiasikan, mengagresikan permainan mereka atau peluru mereka menuju ke arah lawan yang mereka lihat. Geekfam sudah tiada dan kali ini kayaknya last man standing yakni Joe Brengki akan coba untuk dicari oleh Boom Esports. Tapi kita masih seru di bagian sekitaran dermaga ini karena Vampire sudah mulai melihat adanya kedatangan dari tim Alter Ego Ares. Setelah kita lihat juga di bagian elimination fitnya ada sebuah tabrakan-tabrakan naas yang berhasil untuk dilakukan oleh Boom Esports yang berhasil untuk memulangkan tim Pikmi. sudah unstoppable ya untuk Boom Esports hanya dengan dua pemain saja. Tapi dengan three-way showdown, cinta segitiga di bagian dermaga ini terlalu seru dari Alter Ego Ares. Pelan-pelan sudah mulai meng-screening pemain-pemain yang ada di depannya. PEA menjadi bulan-bulanan mereka. Tapi Blaze, Blaze, kelihatan amit-amit, pahit. Aduh, tembak. Aduh, jadi mode what nih, tidak dong. Blaze 1 melawan 4, masa sih nggak bisa dong Blaze. Jangan kau coba-coba untuk melawan Alter Ego Ares ya. Tapi Blaze ini mengerikan banget posisinya, lebih mengerikan granat dari Stone dengan adanya satu momentum. Di mana Alter Ego Ares lagi sibuk ngejar Blaze. Vampire pelan-pelan melempar granat demi granat. Bakal langsung dimajuin saja karena momentum sudah terbuka di depan sana dengan adanya satu pemain yang knockdown dicari kembali. Stone masih belum menemukan di manakah satu pemain tersebut yang sedang melakukan revive, tapi Octa sudah mulai terdeteksi juga. Octa dengan spray-nya masih bisa nge-trading kembali dari satu pemain Stone dengan S12K-nya, tapi here we go. Alter Ego Ares sudah berhasil untuk melakukan
revive. Dua pemain bangkit, unstoppable untuk Alter Ego Ares. Masih bisa lagi untuk mendapatkan pemain dari Vampire. Masih ada Tony Kurniawan di bagian belakang sana sebagai last man standing. Masih belum terdeteksi tapi dia membuka tembakan. Hands for you. Masih selamat atau tidak? Ternyata tidak selamat. Dan kali ini 1v1 situation antara Alter Ego Ares dan juga Vampire. Tapi Tony K, dia tahu ini bukan saat yang tepat untuk melawan Alpha. Lebih baik dia tarik mundur. Dan kalau misalkan kita lihat, boom, yang sedari tadi sisa 2 orang, dia yang nguasai. Memang posisi dari tim U2O2 ini tidak begitu ideal. Mereka masih belum terlalu siap, masih belum terlalu touchdown juga. Tapi ini dia, Dewa Perang akan bertemu dengan Kalilawar yang di mana ini adalah pemenang winner-winner chicken dinner di game yang sebelumnya. Rosemary akan coba untuk melihat seorang Tony K. Begitu sakitnya tembakan yang dilayangkan oleh Rosemary menuju ke arah Tony K. Akan coba untuk di-push, akan coba untuk di-rush menuju ke arah pemain-pemain yang lainnya dari tim Vampire. Tapi Stormful juga ditumbangkan dan diratakan dengan begitu cepat. Seperti Thanos, hanya bermodalkan sejentik jari saja. Vampire habis winner-winner chicken dinner, langsung tusun. Alter Ego Ares ini membuktikan bahwa mereka berhasil tadi sudah berjuang sekuat tenaga, tapi apa daya ya, dengan seorang Mega Man langsung mengubah segalanya juga. Tapi Misery di arah yang berbeda, entah di mana itu, seperti di bagian tengah bertegur sapa dengan tim Secret di area sekitaran La Bendita. Wah, gila sih, Worf dan juga tim Zerja yang of course dimenangkan oleh tim Zerja. Mereka masih mempunyai asa untuk bisa melanjutkan perjalanan mereka, tapi harus gerak cepet banget. Karena mereka udah tergerus juga. Tadi kalau kita lihat juga RNJ gak mempunyai healing prom sama sekali. Hanya low HP and a dream. Dan dream come true untuk RNG sendiri. Berhasil untuk memulangkan pemain-pemain dari tim Morph. Tapi balik lagi, mereka sekarang berpacu dalam waktu. Melody udah great soalnya. Ini dia juga lagi berpacu dalam waktunya. Alter Ego Ares tiba-tiba bertegur sapa dengan Geek Malaysia. Area sekitaran gunung-gunung Impala yang menjadi saksi pertempuran mereka. Lagi-lagi dari Alter Ego mau tidak mau mereka tarik mundur ya. Tidak harus ngambil resiko besar karena kalau mau naik ke bagian atas itu pasti fokus menuju ke arah Vampire juga. Ternyata ada lagi tim lain yang bisa melihat menuju ke arah Todak. Ada tim Flash juga, tapi Tony Kurniawan bakal langsung nge-spray aja menuju ke arah pemain-pemain yang kelihatan di depan sana dengan M4 kali 4-nya. Tapi pelurunya hampir habis. Same 9 lah yang menjadi tim pertama terlebih dahulu harus dipulangkan. Tapi Todak pun memberikan sebuah counter shoot menuju ke arah pemain-pemain dari Vampire. Boom Esports ini mengindikasikan posisi Boom Esports berada di dalam sana. Apalagi Yoru pun juga sedari tadi sebenarnya diinvestasikan membuka vision sebelah kanan dari Talon dan langsung melontarkan sebuah granat menuju ke arah depan sana. Masih terjadi lagi split membelah samudra. Misery yang dikirimkan menuju ke arah jam 6. Misery sangat dekat dengan pemain-pemain Alter Ego Ares. Sementara dari Alter Ego Ares mungkin akan berusaha untuk membersihkan Cercia, tapi Misery, the backstab is real from Misery. Menculik satu pemain dari Alter Ego Ares, membuat Alter Ego Ares semakin guncang lagi dengan 2 pemain saja. Masih ada Alpha, masih ada Rosemary, tapi mereka langsung meningkatkan awareness-nya menuju ke arah Misery. Lihat bagaimana Alpha sudah mulai menjaga juga, sudah nunggu di bagian backline, tapi Talon langsung dengan gercep akan berusaha untuk mendekat supaya backupnya lebih mudah menuju ke arah Lord Misery. Berpisah mobil saat ini ditembakkan. Misery berhasil nge-take down MVP of the week last week-nya. Tapi Yoru bakal langsung memberikan sebuah follow up. Pelan-pelan tapi pasti dengan 1 unit dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Alpha mau kemana Alpha? Masih ada beberapa obstacle bisa dimainkan Alpha. Cukup tenang Alpha. Tidak mau memberikan informasi lebih banyak lagi. Tapi yang paling nikmat adalah tim Flash. Lagi-lagi tim Vietnam bakal makan popcorn aja nontonin lawan-lawannya. Tapi sebenarnya dari tim Talon mereka menginvestasikan seorang Axel, nggak semerta-merta langsung regroup berdua tadi ya dari Hands for You menuju ke arah Misery. Axel akan coba untuk menahan pemain-pemain dari tim Flash karena memang dengan mengantongi informasi, knowledge yang sudah diamankan oleh tim Talon tadi karena tim Flash ini masih ada di depan muka dari mereka. Tapi Axel tertumbangkan karena memang sendirian menjaga atau menjegal posisi dari tim Flash. Agak-agak sedikit berat itu
PR yang dilakukan atau tugas yang dilakukan oleh seorang Axel, tapi kali ini Alpha Oh, no. akan coba untuk mencari momen untuk membukakan tembakannya. Wah. Linux berhasil untuk ditumbangkan. Alpha masih sehat walafiat dia dan bahkan berhasil untuk mengeksekusi dua pemain sekaligus dari tim Talon. Dan tiba-tiba saja tim Talon hanya meninggalkan last man standing mereka, Yoru, yang udah kelihatan posisinya saling tatap antara Alpha versus Yoru. Tapi masih ada satu buah smoke juga guna untuk bisa ngeblok vision dari seorang Alpha. Yoru harus berpikir juga mau ke atas, mau komitkan menuju ke arah Alpha, tapi ternyata lebih komit menuju ke arah pemain dari tim Flash. Berhasil untuk mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Kwon Ji. Dan posisi di late game kita kali ini menjadi 1 versus 1 versus 2. Ya, karena dengan tadi knockdown satu pemain Flash ini bisa menjadi satu pembeda lagi. Mereka sedikit goyang, nggak sekokoh tadi. Sementara dari Alpha hanya memanfaatkan bandage dan juga beberapa first aid yang mungkin akan digunakan. Tapi saat ini ketenangan harus dimiliki oleh Alpha dan juga Yoru sebagai pemain terakhir. Pemain yang bisa memperpanjang billing waktu permainan dari Talon dan juga Alter Ego Ares. Tapi tim Flash revive. Bisa revive dia. Ada waktu. Ada celah untuk mereka revive. Itu revive. Revive itu dia. Dan bahkan Gosu pun jadi tahu tempat dari seorang Yoru. Sudah mulai dikeker, sudah mulai di lock juga dengan satu DMR. Hati-hati Yoru. Yoru. Jangan sampai offside Yoru. Gila nih tim Flash, dia bisa reset lagi. Harus bisa di take down satu pemain tim Flash supaya ngebalikin keadaan yang tadi. Tapi satu granat yang dilontarkan Alpha Connect menuju ke arah seorang Gosu. Apa iya bisa menjadi satu plot twist lagi untuk di match terakhir ini? Karena posisi Gosu lebih jauh lagi. Kata Batman, gua capek-capek ke Kwang, sekarang gua harus ke Gosu. Bolak-balik gua nge-revive temen gua, tapi satu granat bakal dilontarkan untuk memberikan nilai Alpha. Please jangan knockdown Alpha! Tapi Batman membuat Alpha tertunduk lemas dan hanya menyisakan Yoru. Si point oleh seorang Stone. Ya, karena tadi terpisah seorang diri ya dari Maxia, sementara teman-temannya tuh masih di belakang. Siapa yang sangka rumah dewa tersebut menjadi tempat persinggahan, tapi oh no, Alter Ego Ares ketemu dengan Pygmy, tembakan dari Billbot yang bisa membuat Hands for You harus dieliminasi dari map Miramar, dan ini membuat Billbot punya kesempatan untuk melakukan revive terlebih dahulu, tapi Acul pun akan berusaha untuk mengejar kembali di manakah satu pemain dari Alter Ego Ares, dan ternyata tulang punggung dari Alter Ego Ares, Rosemary, terculik di bagian belakang. Tapi dengan demikian Alpha pun masih punya kekuatan untuk berperang. Nembak ke arah bagian depan, Acul mulai terdeteksi, begitu menyakitkan, dan commit spray dari Okta yang membuat Pygmy pun sedikit engap saat ini. 2 melawan 2 posisinya. Bang, kasih bang. Pygmy itu posisi 17 masih bang. AE posisi 6 untuk saat ini. Tapi pastinya fair play akan dilakukan oleh semua pihak, semua pemain di sini. Salah satu caranya adalah lontaran granat yang dilakukan oleh Okta, di follow up juga dengan sebuah molotov yang gak akan kena siapa-siapa, paling cuma semut-semut saja, semut-semut Miramar di sekitaran mereka semua di sini. Tapi kayaknya dari Jobrenki lebih memilih untuk berdiam diri terlebih dahulu, dan kayaknya dia akan menunggu. Berharap juga dia bisa melakukan HB Doi movement menuju ke arah pemain-pemain dari tim Alter Ego. Selagi satu pemain langsung dieksekusi menjadi eliminasi point untuk Alter Ego dan menyisakan last man standing saja untuk Pygmy. Jobrenki ya menjadi last man standing. Emang fix sih, ini Pygmy spesialis last chance ya. Katanya Sanskui, last chance itu diganti nama. Jadi? Babak Pygmy. Oh gitu. Gitu. Pygmy kalau lagi last chance tuh begitu dah. Ber gitu ya. Oh saya. Drug system. Drug system di mana-mana cuy. Gila ngeri banget. Tapi kita lihat. Coba tes. Alter Ego jago banget, parah. Coba tes. Alter Ego Gak mungkin Jobrenki menang. Iya. Jobrenki sisa sendiri. Iya, Wah. masa sih 3 versus 1? Gak mungkin sih kata Walter. Gak bisa. Tidak bisa ternyata. Gak ngefek. Gak ngefek di sini cuy. Dari Yudu O2, last man standing, jumper. Pangeran Malaysia ini yang pernah melakukan clutch saat itu dengan Nova. Tapi masalahnya,
Apakah masih eranya jumper atau tidak? Kita lihat sekarang. Berada di bagian papan bawah terus-menerus. Mereka ingin mengamankan Super Sunday dengan mengambil initial point lebih tinggi lagi. Tapi jumper posisinya udah mulai ketahuan juga oleh seorang Okta. Sudah mulai di lockdown. Entah bisa keluar atau tidak dari seorang jumper. Karena apalagi Rosemary sudah mulai haus, sudah ingin mendapatkan seorang jumper. Dan that's it. Okta dengan M4 kali 6 langsung menyelesaikan perjalanan dari U2O2. Dengan demikian hanya menyisakan 4 tim terakhir dan masih ada 2 tim Indonesia. Masih ada Alter Ego Ares dan juga Morph. Nah ini dia, akhirnya lagu deg-degannya ke play juga. Karena kita hanya melihat adanya 4 pemain atau 4 tim lebih tepatnya yang akan bertanding untuk bisa memperebutkan winner-winner chicken dinner. Morph sebenarnya sudah aman menuju ke arah Super Sunday dengan posisi poin mereka tadi yang sudah diupdate, tapi kekuatan mereka masih penuh banget. 4 pemain. Dengan 4 pemain ini mereka bisa untuk mengeksekusi segala game plan yang ada di otak mereka untuk di akhir-akhir pertandingan ini. Salah satunya adalah mungkin split yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Morph Tuna untuk bisa menjaga semua tim-tim lawannya yang berada di penjuru mata angin yang berbeda-beda. Salah satunya adalah tim Alter Ego. Okta, salah satu pemain dari Alter Ego tersebut sudah mulai terspot oleh seorang Zai. Dibukakan tembakannya, masih belum terlalu on point sekali karena memang Zai masih bisa untuk memanfaatkan gundukan-gundukan yang ada, yang tersedia, yang available di tanah Miramar ini. Tapi Hulk 2K dia terkena cicilan damage tadi sedikit, tapi memang masih bisa untuk menyelamatkan dirinya, masih bisa untuk diri terlebih dahulu. Masih ada usaha juga dari tim Alter Ego Ares. Ingat, ini juga tim yang getol sekali untuk bisa memenangkan sebuah war, untuk bisa mengumpulkan eliminasi point sebanyak-banyaknya. Jadi dengan 3 pemain dari Alter Ego, 4 pemain dari Morph, dan juga 3 pemain dari Zerja dan juga Todak, ini masih terbuka banget untuk cerita terakhir siapakah yang bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. That's why saat ini sudah dibuka sebuah rotasi dari Alter Ego Ares, sama halnya juga dengan perang dari Morph. Sudah mulai maju ke arah bagian depan. Babe Flippy bakal langsung nge-spray. Cleon down, tidak sempat untuk di-counter. Flippy masih bisa menghindari kembali. Iftar juga down, hanya menyisakan Tam seorang diri sebagai last man standing. Sudah mulai terdeteksi, ada di bagian belakang kontainer. Blue Zone juga sudah mulai menyelimuti. Todak berada dalam posisi tertekan, tapi Tam bakal langsung menggunakan mobilnya. Maju ugal-ugalan, sama halnya juga dengan Alter Ego Ares yang sudah mulai maju menuju ke arah pemain-pemain Sersia. Todak sudah dieliminasi. Sersia pun sama halnya mungkin akan nyusul Todak, karena saat ini hanya ada 2 pemain dari Sersia saja. RNG down, masih ada pemain terakhir, tapi ini pemain terakhir yang banyak ulahnya, banyak tingkahnya, yaitu seorang Megamind. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Megamind sebagai last man standing? Sudah mulai terdeteksi, ada di bagian tengah, terjepit antara Morph dan juga Alter Ego Ares. Tapi ini adalah kesempatan besar untuk Morph menjadi third party. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Rosemary. Dia langsung tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Lihat, satu kepala bakal langsung ditembak, itu adalah Zero. Jump shoot ke bagian depan, Megamind down rata. Dengan demikian, top 2 untuk Alter Ego Ares dan juga Morph. 2 tim Indonesia dan Alter Ego tidak mau kehilangan timingnya, momentumnya dengan granat demi granat ini dilontarkan. Red zone buatan sudah mulai dilakukan juga. Splash damage membuat Morph tidak bisa melakukan revive-nya. Zai akhirnya melakukan sebuah tindakan nekat untuk langsung revive seorang Zero. Ya, ini kayaknya harus memang dilakukan ya, guna untuk bisa membangkitkan pemain-pemain dari tim Morph. 4 melawan 3, karena apapun bisa terjadi untuk tim Alter Ego Ares. Dan kali ini kita akan melihat adanya usaha-usaha repositioning yang dilakukan oleh masing-masing pemain dari Morph tadi. Sekali lagi, it's gonna be Indonesian battle. Alter Ego versus Team Morph, sama-sama respect yang dilakukan oleh 2 tim ini. Nggak mau terlalu gegabah, nggak mau sekonyong-konyong langsung nge-push, langsung nge-rush menuju ke arah sarang dari lawan mereka. Dan kayaknya dari tim Morph masih mempunyai sebuah bagi akan coba untuk dimanfaatkan untuk dimaksimalkan menuju ke arah pemain-pemain dari tim Alter Ego. Selagi Zai membukakan tembakannya, tapi ada granat yang tiba-tiba saja dilontarkan menuju ke arah pemain-pemain dari tim Morph, tapi masih ada granat-granat balasan yang akan dilontarkan di sebelah menuju ke arah Alter Ego. Dan Alter Ego hanya menyisakan 2 pemain